Hai, welcome back to my channel. Kembali ke masa SD dulu ya. Kita pasti pernah belajar tentang 7 keajaiban dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Colosseum di kota Roma, Italia. Meski namanya harum kemana-mana, kebanyakan dari kita cuma sekadar mengenal nama, lokasi, dan juga gambarnya. Itu pun dari buku pelajaran sekolah. Padahal, lebih dari itu, Colosseum merupakan salah satu bangunan berusia ribuan tahun yang masih bertahan dari gempuran waktu. Dan layaknya peninggalan bersejarah lainnya, Colosseum juga menyimpan banyak kisah juga fakta menarik yang jarang orang tahu. Dilansir mentalfloss.com. Berikut ini ada beberapa fakta mengerikan seputar Colosseum di Roma. 1. Nama aslinya bukan Colosseum. Sekarang kita mengenal bangunan bersejarah ini sebagai Colosseum, tapi di masa awal pembukaannya orang mengenal tempat ini dengan nama Amphitheatrum Flavium. Nama Amphitheatrum Flavium terinspirasi dari Kaisar Vespasianus, Titus, dan Domitian. Oleh penduduk Roma masa itu, ketiganya dikenal dengan sebutan Kaisar Flavian. Nah, kalau nama aslinya Amphitheatrum Flavium, lalu dari mana nama Colosseum berasal? Nama Colosseum sendiri sebenarnya berasal dari penduduk Romawi kuno, karena Amphitheatrum Flavium berukuran sangat besar. Penduduk sekitar menyebutnya Colosseum. 2. Dibangun dari hasil rampasan perang. Colosseum dibangun pada tahun 70 Masehi, tepatnya setelah Kekaisaran Romawi menaklukkan Yudea atau Yerusalem. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Vespasianus membawa pulang harta rampasan perang ke Roma. Bukan hanya senjata atau emas, Vespasianus juga mengambil sejumlah artefak dari kuil-kuil Yahudi. Setelah sampai di Roma, sang kaisar memutuskan untuk menggunakan artefak-artefak itu dan membangun sebuah amphitheater untuk rakyatnya. Pembangunan amphitheater ini membutuhkan waktu 10 tahun dan baru selesai pada tahun 80 Masehi. 3. Dan dikerjakan oleh para budak. Selain membawa pulang harta rampasan perang, Kaisar Vespasianus juga membawa serta 100.000 tawanan perang ke Roma, Italia. Di kota Roma, para tawanan ini dijadikan budak dan dipekerjakan dalam proyek pembangunan Colosseum. Bukan hanya dipaksa untuk menyeret batu-batu yang berat dari Trafalgar ke Roma, para pekerja juga tidak mendapatkan bayaran atas pekerjanya. Selain dikerjakan oleh para budak, penduduk kota Roma juga berpartisipasi dalam pembangunan Colosseum. Bukan sebagai pekerja keras, melainkan sebagai arsitek, pekerja seni, dan posisi lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi. 4. Colosseum merupakan amphitheater terbesar yang pernah dibangun bangsa Romawi. Berusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, Colosseum adalah amphitheater terbesar yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi. Sekaligus juga amphitheater terbesar di dunia saat ini. Tidak seperti kebanyakan amphitheater pada masa itu yang dibangun di lereng bukit, Colosseum yang memiliki panjang 189 meter, lebar 159 meter, dan tinggi 50 meter ini dibangun di bekas danau istana Kekaisaran Romawi kuno yang terbakar habis pada tahun 64 Masehi. 5. Ada 8 pintu masuk di Colosseum. Satu di antaranya dikenal sebagai gerbang kematian. Dengan kapasitas 87.000 penonton, Colosseum memiliki 80 pintu masuk. Meski begitu, hanya ada 76 pintu yang bisa digunakan oleh rakyat biasa. Sedangkan 4 pintu lainnya adalah pintu khusus yang digunakan oleh kaisar, pejabat, juga para gladiator yang akan bertarung. Para kaisar dan pejabat menggunakan pintu di sebelah selatan dan utara untuk memasuki arena. 2 pintu lainnya adalah pintu untuk para gladiator. Pintu pertama terletak di sebelah timur, dikenal dengan nama gerbang kehidupan, di mana gladiator yang akan bertarung memasuki arena melalui pintu ini. Sebaliknya, pintu barat adalah gerbang kematian, di mana gladiator yang meninggal setelah pertempuran dibawa keluar. 6. Diperkirakan 500 juta jiwa melayang di Colosseum. Jika sekarang dijadikan destinasi pariwisata, dulu Colosseum merupakan tempat hiburan sekaligus juga tempat eksekusi bagi para narapidana. Acara akan dimulai dengan parade hewan liar atau pemburuan yang diikuti oleh para bangsawan pada pagi hari. Di siang hari, Colosseum berubah jadi tempat eksekusi, di mana para narapidana akan diikat dan menjadi sasaran hewan buas. Sedangkan di sore hari,
barulah Kolosium berubah jadi arena gladiator. Biasanya para gladiator bukanlah warga Romawi, melainkan budak yang tidak memiliki hak kewarganegaraan. Kolosium sendiri terakhir digunakan pada tahun 435 Masehi untuk pertandingan gladiator, dan selama 350 tahun masa pemakaiannya, Kolosium diperkirakan telah menelan korban hingga 500.000 jiwa, baik itu para gladiator yang tewas dalam pertandingan atau narapidana yang dihukum mati di tempat ini. 7. Plus 1 jiwa hewan yang menjadi korban. Bukan hanya manusia yang jadi korban keganasan pertandingan gladiator di Kolosium. Nasib hewan liarnya pun tidak kalah tragis. Di awal pembukaannya, tahun 80 Masehi, Kaisar Titus mengadakan pertandingan gladiator selama 100 hari penuh. Hasilnya, sekitar 9.000 hewan mati selama pertandingan, dan 5.000 diantaranya mati dalam waktu 1 hari. 30 tahun kemudian, Kaisar Trajan melakukan pertandingan selama 123 hari yang menewaskan sekitar 11.000 hewan. Diperkirakan sekitar 1 juta hewan, mulai dari singa, jaguar, gajah, beruang, hingga kuda Nil mati karena terluka parah selama pertandingan barbar ini berlangsung. 8. Dan semua pertandingan itu bisa disaksikan secara gratis. Saat ini, untuk masuk ke Kolosium, para turis akan dikenakan biaya yang cukup mahal. Tapi, di masa peradaban Romawi kuno, siapapun bisa masuk dan menyaksikan pertandingan gladiator secara gratis, dengan catatan mereka adalah orang Romawi. Selain itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan makanan dan minuman secara cuma-cuma. Meski gratis, pengunjung yang datang tidak bisa bebas memilih tempat duduknya. Pasalnya, di tempat ini, para pengunjung harus duduk sesuai dengan statusnya. Mereka yang memiliki daerah bangsawan atau jabatan tinggi akan duduk di dekat arena, sedangkan rakyat biasa akan duduk di kursi paling atas. Tidak dipungkiri, Kolosium memiliki sejarah yang sangat kelam di masa lalu. Tapi itu kan dulu. Sekarang Kolosium sudah berubah menjadi ikon wisata kesayangan Italia. Oke, itulah 8 fakta mengerikan seputar Kolosium pernah jadi tempat eksekusi. Nantikan info-info dan fakta-fakta unik dari channel Mr. Saputro. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notification. Terima kasih.